Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD mata pelajaran IPS MI atau SD. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah materi IPS MI dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI yang beranggotakan Nurmalasari dengan NIM 2221097, Okta Fitriani dengan NIM 2221105, Febianti dengan NIM 2221106, Salsa Bella dengan NIM 2221108, Jessica Rinjani dengan NIM 2221114, Bella Putri Baramita dengan NIM 2221121, dan Alia Rahma dengan NIM 2221124. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Okta Fitriani dengan NIM 202020105. Kelompok kami akan membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD mata pelajaran IPS, SD, atau MI. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa itu IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB sampai SMP atau MTS atau SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP atau MTS atau SMPLB, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik, demokratis, bertanggung jawab, serta cinta damai. Baiklah, saya Bella Putri Baramita dengan NIM 20200201121. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar kompetensi. Apa sih standar kompetensi itu pada mata pelajaran? Yaitu standar kompetensi pada mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikuasai oleh siswa setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Jadi, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan suatu pembelajaran yang berstruktur. Pada setiap mata pembelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat pada standar kompetensi isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan suatu mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum bermuatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pembelajaran yang bermuatan lokal tersebut. Adapun langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar tersebut yaitu yang pertama, urutan berdasarkan konsep, disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, namun tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada pada standar isi tersebut. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pembelajaran. Yang ketiga, pada dasarnya, rumusan kompetensi dasar itu ada yang bermuatan operasional maupun yang tidak ada operasional. Karena apa? Karena setiap kata kerja, tindakan yang ada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan tidak bisa digunakan dalam rumusan standar kompetensi. Jadi, dapat kita simpulkan untuk menyusun langkah-langkah kompetensi dasar itu, yang pertama, menjelaskan kompetensi yang dimaksud tersebut dengan bertanya. Dan yang kedua, barulah kita bisa menuliskan rumusan kompetensi dasarnya tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya
tentang standar kompetensi dan langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Alia Rahma dengan NIM 2020-1124 akan menjelaskan materi mengenai pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Perumusan kompetensi dasar. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar antara lain yaitu: pertama, meluas. Artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, seimbang. Artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan. Artinya di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat, perbedaan. Merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi, serta kebutuhan individu masing-masing. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan kompetensi dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran yaitu siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku operasional yaitu tingkah laku yang harus diamati dan diukur yang dirumuskan menggunakan kata-kata operasional. Yang ketiga, rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabella. Baiklah, saya Salsabella dengan NIM 2020-1108 akan melanjutkan materi dari Saudari Alia, yaitu mengenai SKKD IPS MI kelas 4 semester ganjil dan genap. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, SKKD kelas 4 semester ganjil yang meliputi A. Standar kompetensi, yaitu memahami sejarah, penampakan alam, dan keberagaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota serta provinsi. B. Kompetensi dasar, yaitu meliputi 1. Membaca peta lingkungan setempat, kabupaten atau kota, dan provinsi dengan menggunakan skala sederhana. 2. Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan serta hubungannya dengan keberagaman sosial dan budaya. 3. Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat. 4. Menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya setempat. 5. Menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat dan menjaga kelestariannya. 6. Meneladani kepahlawan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya. Yang kedua, SKKD kelas 4 semester genap, yaitu meliputi A. Standar kompetensi, yaitu mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. B. Kompetensi dasar, yaitu meliputi 1. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. 2. Mengenal pentingnya koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 4. Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yesika Rinjani. Saya Yesika Rinjani dengan NIM 2020-201114 ingin melanjutkan materi dari Saudari Salsabella. Materinya adalah SKKD IPS MI
kelas 5 semester ganjil dan semester genap. SKKD kelas 5 semester ganjil, standar kompetensi adalah menghargai berbagai peningkatan tokoh dan sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu, Buddha, dan Islam, keragaman ketampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Kompetensi dasar mengenai makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Saya Febianti dengan NIM 20201106 akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Jessica Rinjani, yaitu mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial pada jenjang madrasah ibtidaiyah atau SD kelas 6 di semester ganjil dan semester genap. Baiklah, untuk yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 6 semester ganjil. Untuk standar kompetensinya ialah memahami perkembangan wilayah Indonesia, menampakkan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara, serta benua-benua. Untuk kompetensi dasarnya ialah, pertama, mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Kedua, membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga. Ketiga, mendeskripsikan benua-benua. Selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar siswa kelas 6 pada semester genap. Untuk standar kompetensinya ialah, pertama, memahami gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya. Kedua, memahami bangsa Indonesia di era global. Itu tadi standar kompetensinya. Sekarang, kita beralih ke kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan gejala-gejala alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga. Kedua, mengenal cara-cara menghadapi bencana alam. Ketiga, menjelaskan peran Indonesia di era global dan dampak positif serta negatifnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi luar bangsa. Itulah pemaparan dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurmalasari. Saya, Nurmalasari, dengan NIM 2020201097 akan membacakan kesimpulan dari materi kami yang bertema Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SKKD Mata Pelajaran IPS MI SD yang telah dijabarkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.